Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi 3 hal. Naikkan, potong, pinjem. Itu hanya 3 itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong, atau pinjem. Nggak ada opsi lain. Kalau Anda nggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda nggak bisa potong, Anda harus pinjem. As simple as that. Jadi kita nggak usah takut Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali nggak pernah melihat data. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pernyataan bahwa tugas Menteri Keuangan itu sebenarnya sederhana. Pilihannya hanya 3, naikkan penerimaan, potong pengeluaran, atau pinjam uang. Jujur saja saudara-saudara, kalau diringkas seperti itu terdengar lebih mirip nasihat untuk kepala keluarga menjelang tanggal tua daripada strategi mengelola sebuah negara. Tetapi saudara-saudara, justru karena sederhana, pernyataan itu menarik untuk kita pikirkan. Sebab di saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Nah, disinilah pertanyaannya muncul. Jika ekonomi memang baik-baik saja, mengapa negara masih terus dihadapkan pada pilihan antara menaikkan penerimaan, memotong belanja, atau menambah hutang? Apakah ini sekedar pengelolaan fiskal yang normal? Atau ada sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai antara narasi yang disampaikan kepada publik dan realitas yang dihadapi negara? Mari kita telaah bersama. Saudara-saudara, mari kita mulai dari inti pernyataan Chatib Basri. Oke. Tugas Menteri Keuangan itu sederhana, hanya ada 3 pilihan: naikkan penerimaan, potong pengeluaran, atau pinjam uang, ya. Sederhana. Banyak orang mungkin mendengar kalimat ini lalu berpikir, ya memang begitu. Lalu apa yang istimewa? Justru disitulah letak masalahnya. Karena ketika seorang mantan Menteri Keuangan menyederhanakan pekerjaan pengelola keuangan negara menjadi 3 pilihan itu, sesungguhnya ia sedang mengingatkan kita pada satu fakta yang sering hilang dalam perdebatan politik, ya, bahwa negara hidup dalam keterbatasan. Negara bukan mesin pencetak uang tanpa batas. Negara bukan akun media sosial yang bisa hidup dari optimisme. Dan negara bukan panggung kampanye yang bisa terus-menerus menjual harapan tanpa menghitung biaya. Pada akhirnya negara harus berhitung. Dan ketika negara berhitung, angka seringkali lebih jujur daripada pidato. Mari kita lihat pilihan pertama, naikkan penerimaan. Terdengar sederhana, tetapi dari mana penerimaan itu berasal? Pajak, retribusi, PNBP, dividen BUMN? Masalahnya, penerimaan negara tidak lahir dari ruang kosong. Ia berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin tinggi penerimaan yang ingin dikumpulkan, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang harus terjadi. Disinilah muncul pertanyaan yang menarik. Jika ekonomi benar-benar sedang sangat baik, mengapa pemerintah begitu agresif mengejar penerimaan? Mengapa target pajak terus menjadi perhatian utama? Mengapa setiap kali penerimaan negara meleset, pasar langsung gelisah? Bukankah ekonomi yang sehat seharusnya menghasilkan penerimaan yang sehat pula? Ini seperti seorang pemilik warung yang mengatakan dagangannya laris manis setiap hari, tetapi setiap sore masih harus berkeliling meminjam uang kepada tetangga. Tentu kita akan bertanya, yang benar dagangannya laris atau cerita tentang kelarisannya yang terlalu berlebihan? Pilihan kedua, potong pengeluaran. Ini pilihan yang paling tidak populer karena setiap pengeluaran negara selalu memiliki penerima manfaat. Ketika anggaran dipotong, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Program berkurang. Waduh, program MBG berkurang nih. Proyek tertunda, bantuan menyusut, belanja kementerian ditekan. Dan biasanya yang paling keras berteriak bukan rakyat, saudara-saudara,
melainkan para elit yang selama ini menikmati aliran anggaran tersebut. Karena itu dalam politik memotong belanja seringkali jauh lebih sulit daripada berpidato tentang efisiensi. Semua orang setuju anggaran harus efisien, sampai anggaran miliknya sendiri yang disentuh. Ketika itu terjadi, efisiensi mendadak dianggap tidak manusiawi. Pilihan ketiga, pinjam uang. Ini pilihan yang paling mudah dilakukan dalam jangka pendek. Dan karena paling mudah seringkali menjadi pilihan favorit banyak pemerintah di seluruh dunia. Logikanya sederhana. Ada kebutuhan hari ini, uangnya belum ada, maka pinjam. Masalahnya bukan pada tindakan meminjam itu sendiri. Utang bukan dosa ekonomi ya. Ingat, utang bukan dosa ekonomi. Semua negara modern memiliki utang. Masalahnya adalah ketika utang mulai digunakan untuk menutupi persoalan yang seharusnya diselesaikan dari akar. Karena utang memiliki satu sifat yang sangat tidak sopan. Ia selalu datang kembali lengkap dengan bunga. Dan biasanya datang pada saat yang paling tidak kita inginkan. Seperti mantan yang tiba-tiba menghubungi ketika kita sedang berusaha move on. Sekarang mari kita hubungkan dengan pernyataan Purbaya bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Kalimat ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah ya, tidak salah. Ya, tidak sepenuhnya salah. Ekonomi Indonesia memang tidak sedang berada dalam kondisi krisis. Tidak ada antrian panjang di bank, tidak ada kepanikan sistem keuangan, tidak ada kehancuran ekonomi seperti tahun 98. Tetapi persoalannya bukan itu, saudara-saudara. Persoalannya adalah definisi baik-baik saja itu sendiri. Karena seseorang bisa mengatakan dirinya baik-baik saja sambil menahan sakit gigi yang selama 3 bulan. Ia masih bisa bekerja, masih bisa tersenyum, masih bisa makan, tetapi itu tidak berarti tidak ada masalah. Begitu pula ekonomi. Ekonomi bisa tumbuh, tetapi daya beli melemah. Ekonomi bisa stabil, tetapi kelas menengah mulai tertekan. Ekonomi bisa terlihat sehat dalam statistik, tetapi masyarakat merasakan tekanan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah sering muncul jarak antara angka dan pengalaman. Dan menariknya saudara-saudara, bahkan dalam pidato yang sama ya, Khatib sendiri mengingatkan tentang kelompok yang berada di tengah. Bukan kelompok kaya, bukan kelompok miskin, tetapi kelompok menengah. Kelompok yang tidak cukup miskin untuk menerima banyak bantuan, namun tidak cukup kaya untuk kebal terhadap tekanan ekonomi. Kelompok yang setiap bulan membayar cicilan, membayar sekolah anak, membayar listrik, membayar BBM, membayar pajak, dan masih harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika saldo rekening mulai terlihat seperti baterai ponsel di angka 2%. Kelompok inilah yang sering menjadi indikator paling jujur dari kondisi ekonomi. Karena mereka berada tepat di tengah benturan antara kebijakan negara dan realitas pasar. Lalu pertanyaan besarnya adalah ini. Jika ekonomi memang baik-baik saja, mengapa negara masih harus berbicara soal peningkatan penerimaan? Mengapa efisiensi anggaran terus didorong? Mengapa utang tetap diperlukan? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ya, kalau tugas tadi sederhana, sekarang jawaban ini sederhana. Karena ekonomi yang baik bukan berarti ekonomi tanpa masalah. Dan APBN yang sehat bukan berarti APBN tanpa tekanan. Yang berbahaya justru ketika masyarakat diajak percaya bahwa semuanya baik-baik saja sehingga tidak perlu lagi mengajukan pertanyaan kritis. Padahal pertanyaan kritis itulah yang membuat sebuah negara tetap sehat. Ada satu kutipan yang disampaikan Khatib ya dalam pidatonya, bahwa pelajaran pertama ekonomi adalah kelangkaan, scarcity. Nah, sumber daya selalu terbatas, tetapi pelajaran pertama politik seringkali adalah mengabaikan kenyataan tersebut. Inilah konflik abadi antara ekonomi dan politik. Ekonomi bertanya uangnya dari mana? Politik bertanya apakah rakyat akan menyukai keputusan ini? Ekonomi menghitung kemampuan, politik menjual harapan. Ekonomi berbicara mengenai keterbatasan, politik berbicara mengenai kemungkinan.
Dan seorang menteri keuangan, siapapun orangnya, selalu berdiri di tengah-tengah dua dunia tersebut. Dunia angka dan dunia janji. Maka mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Hatip benar atau apakah Purbaya benar. Karena keduanya bisa saja benar dalam konteks yang berbeda. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kondisi yang kita hadapi hari ini benar-benar sekuat narasi yang disampaikan kepada publik? Ataukah kita sedang melihat sebuah ekonomi yang masih berjalan cukup baik tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan yang tidak boleh diabaikan? Karena sejarah menunjukkan satu hal, krisis ekonomi jarang datang dengan sirine. Ia biasanya datang ketika terlalu banyak orang yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya perdebatan ini bukan tentang Hatip Basri, bukan pula tentang Purbaya Yudisadewa. Karena siapapun menteri keuangannya, mereka tetap akan berhadapan dengan kenyataan yang sama, bahwa uang negara terbatas, bahwa kebutuhan terus bertambah, dan bahwa setiap keputusan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Mungkin karena itu kita tidak perlu terlalu cepat percaya ketika ada yang mengatakan ekonomi sedang baik-baik saja. Tetapi kita juga tidak perlu terlalu cepat percaya ketika ada yang mengatakan semuanya sedang buruk. Yang harus kita lakukan adalah terus bertanya. Karena dalam sebuah demokrasi, pertanyaan yang kritis jauh lebih berharga daripada jawaban yang membuat kita nyaman. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.